Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Cut Hayatul Muna, kali ini saya akan membahas tentang menangani korupsi di Indonesia, penyebab, dampak, solusi untuk masa mendatang. Kali ini saya akan membahas salah satu isu yang terus-menerus terjadi permasalahan besar di Indonesia, yaitu korupsi. Meskipun Indonesia telah memiliki berbagai lembaga pemberantasan korupsi dan kebijakan pencegahan, praktik ini masih marak terjadi di Indonesia. Kita akan mempelajari bersama apa saja yang menjadi penyebab korupsi dan apa dampaknya terhadap masyarakat dan pemerintahan. 1. Penyebab korupsi di Indonesia. Korupsi di Indonesia tidak terjadi tanpa sebab, melainkan ada sebabnya. Beberapa faktor yang menyebabkan praktik ini terjadi adalah 1. Kurangnya pengawasan dan transparansi. Banyak sektor publik yang tidak memiliki pengawasan yang memadai, baik dari masyarakat maupun lembaga negara. Ketika tidak ada kontrol yang kuat, peluang untuk korupsi terbuka lebar. Contohnya, proyek-proyek pemerintahan yang melibatkan dana besar seringkali tidak memiliki sistem pengawasan yang transparan, sehingga oknum bebas dan mudah untuk melakukan penyelewengan. 2. Budaya korupsi yang mendalam. Di beberapa kalangan, praktik suap atau korupsi sudah dianggap sebagai hal yang biasa. Dalam beberapa kasus, budaya ini dianggap sebagai cara cepat untuk memajukan diri atau menyelesaikan masalah. Contohnya, ada beberapa birokrasi di tingkat lokal atau bahkan nasional kadang melihat pemberian suap sebagai kewajaran dalam proses administrasi. 3. Kesenjangan ekonomi. Ketika ada ketidakadilan sosial dan ekonomi di mana sebagian besar masyarakat hidup dalam kondisi yang kurang layak. Bahkan orang yang merasa terpaksa melakukan korupsi untuk bertahan hidup atau meraih keuntungan yang lebih. Contohnya, seperti pegawai negeri yang menerima gaji rendah mungkin merasa terdorong untuk mencari penghasilan tambahan melalui cara ilegal. 4. Lemahnya penegakan hukum. Proses hukum di Indonesia seringkali terlambat atau tidak tegas. Ketika hukuman terhadap pelaku korupsi tidak memberikan efek jera, maka praktik ini akan terus berkembang. Contohnya, banyak kasus korupsi yang berlarut tanpa ada kejelasan atau keputusan yang cepat dari pihak yang berwenang. Bagian 2, dampak korupsi terhadap masyarakat dan pemerintahan. Korupsi tidak hanya merugikan individu yang terlibat, tetapi juga menimbulkan dampak besar bagi masyarakat dan pemerintahan, antara lain 1. Menghambat pembangunan ekonomi sosial. Dana publik yang seharusnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan sektor lainnya seringkali diselewengkan. Ini memperlambat pembangunan negara dan menghambat kesejahteraan masyarakat. Contoh, proyek infrastruktur yang bermasalah karena korupsi menyebabkan kualitas pembangunan yang buruk dan bahkan seringkali terbengkalai. 2. Meningkatkan kesenjangan sosial dan ekonomi. Korupsi memperburuk kesenjangan sosial karena anggaran yang seharusnya untuk kesejahteraan masyarakat seringkali dikorupsi oleh pejabat yang berwenang. Contoh, pemerintahan gagal memberikan fasilitas kesehatan yang memadai di daerah-daerah terpencil karena dana yang dialokasikan tidak digunakan sebagaimana mestinya. 3. Merusak kepercayaan publik terhadap pemerintahan. Ketika publik menyaksikan bahwa masyarakat, pemimpin, dan pejabat melakukan korupsi, hal ini merusak integritas pemerintahan dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Contohnya,
Banyak warga yang enggan berpartisipasi dalam kegiatan politik atau membayar pajak karena mereka merasa tidak ada gunanya mendukung pemerintahan yang korupsi. 4. Menurunkan kualitas layanan publik. Korupsi dalam sektor-sektor publik seperti kesehatan, pendidikan, dan perizinan akan merusak kualitas layanan yang diterima oleh masyarakat. Layanan menjadi tidak optimal karena uang yang seharusnya digunakan untuk pelayanan publik justru diselewengkan. Contohnya, rumah sakit yang tidak memiliki fasilitas lengkap atau sekolah dengan kualitas pendidikan rendah akibat anggaran yang dikorupsi. 3. Solusi dan upaya pencegahan korupsi. Untuk mengurangi dan mencegah korupsi, ada beberapa langkah yang perlu diambil, baik dari pemerintahan, lembaga penegak hukum, maupun masyarakat. 1. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Pemerintahan harus menerapkan sistem yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan dalam penggunaan anggaran publik. Selain itu, masyarakat juga perlu diberi akses untuk mengawasi penggunaan anggaran tersebut. Contohnya, penggunaan teknologi seperti sistem e-government untuk memantau alokasi dan penggunaan anggaran secara transparan. 2. Memperkuat penegakan hukum. Lembaga penegak hukum seperti KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian harus diberdayakan dengan lebih banyak sumber daya dan kewenangan untuk menindak tegas para pelaku korupsi. Hukuman yang tegas dan konsisten juga harus diterapkan agar memberi efek jera karena jika tidak diberi efek jera maka mereka akan seenaknya dan melakukan hal-hal tersebut lagi berulang-ulang kali. 2. Memperkuat penegakan hukum. Contoh, mempercepat proses hukum dalam kasus-kasus besar dan memastikan hukuman bagi pejabat yang terlibat dalam praktik korupsi. 3. Pendidikan dan penyuluhan anti korupsi. 3. Pendidikan dan penyuluhan anti korupsi. Mengintegrasikan pendidikan anti korupsi dalam kurikulum di sekolah dan universitas untuk menanamkan nilai-nilai integritas dan kejujuran sejak dini. Contoh, mengadakan kampanye nasional tentang anti korupsi dan menyelenggarakan pelatihan bagi aparat pemerintahan untuk menghindari godaan melakukan korupsi. 4. Pengawasan dari masyarakat dan media. Masyarakat perlu dilibatkan dalam pengawasan kebijakan publik dan media harus berperan aktif dalam mengungkapkan praktik korupsi. Partisipasi publik adalah kunci dalam pemberantasan korupsi. Contohnya, membentuk lembaga pengawas masyarakat yang dapat melaporkan kecurangan atau penyalahgunaan wewenang di instansi pemerintah. 5. Meningkatkan kesejahteraan pegawai publik. Salah satu langkah yang dapat mengurangi korupsi adalah dengan meningkatkan kesejahteraan pegawai negeri sehingga mereka tidak merasa terpaksa melakukan korupsi untuk mencukupi kebutuhan hidup. Contohnya, memberikan gaji yang layak dan tunjangan yang cukup bagi pegawai negeri untuk mencegah mereka terjerumus dalam praktik korupsi. Itulah pembahasan tentang korupsi di Indonesia dari penyebab, dampak, hingga solusi dan upaya pencegahan yang dapat kita lakukan bersama. Untuk itu, mari kita semua berperan aktif dalam mengawasi dan melawan praktik korupsi demi terciptanya pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Sekian, terima kasih.